سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat afiat, taufik hidayah, sehingga insya Allah dan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinan daripada kajian bulanan pembacaan kitab As-Siratun Nabawiyah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita berada di bagian terakhir dari season pertama atau bab pertama perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya ini bagian bagian yang ketiga, bukan bagian yang pertama. Seperti yang kita sering atau berapa kali kita ulang, bahwasanya sejarah Nabi kalau kita bagi itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kejadian-kejadian sebelum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian pertama. Bagian kedua, dari Nabi lahir sampai Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian ketiga, dari Nabi diutus sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Bagian keempat, dari Nabi hijrah sampai wafat meninggal dunia. 4 bagian. Sebagian ulama di kitab-kitab mereka menambahkan 5 bagian, atau ada bagian kelima setelah wafatnya Nabi, yaitu bagian khusus. Di situ mereka sebutkan syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat terkait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma tidak semua kitab yang menambahkan bagian kelima ini. Hanya beberapa kitab, terkhusus kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang tebal yang berjilid-jilid itu menambahkan bagian kelima. Ini tentu ringkasan yang kami ringkas yang kami ringkas ketika membaca, mentelaah, mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rangkum jadi 4 bagian tadi. Ada bagian kelima. Jadi beberapa ulama di kitab-kitab mereka menambahkan bagian kelima, yaitu bagian terkait sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dikenal dengan syama'il, kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk tubuh Nabi, kepala Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, mata Nabi bagaimana, alis beliau bagaimana, hidung beliau, pipi beliau, mulut beliau, gigi beliau, semua disebutkan sama sahabat. Tangan beliau, dada beliau, kaki beliau, Nabi pakai baju apa saja, warna apa yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi ketika di majelisnya, bagaimana Nabi ketika menghadapi musuh-musuhnya, bagaimana Nabi menghadapi munafik, Yahudi, musyrikin Mekah, bagaimana Nabi ketika senang, tersenyum, bagaimana Nabi ketika menangis, bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian kelima, sangat penting. Saking pentingnya, banyak dari ulama yang memisahkan bagian kelima ini dari kitab sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak digabung dengan kitab sejarah. Mereka jadikan kitab sendiri. Di antaranya yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis terkait sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis
terkait syama'il Nabi, tadi babnya itu, di dalam satu kitab yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, judulnya, satu jilid kitabnya. Isi hadisnya kurang lebih 300-an hadis, dibagi sama beliau menjadi 40 bab. 40 bab. Dimulai dari bab bagaimana khalqun Nabi, postur tubuh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ditutup sama beliau dengan bab wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang pengen tahu sejarah perjalanan hidup Nabi, buka kitab sejarah. Tapi kalau ada yang pengen baca bagaimana sih postur tubuh Nabi, Nabi itu kekuatan jasmaninya bagaimana, Nabi kalau senang apa yang beliau lakukan, raut mukanya bagaimana, itu di bab Syama'il, di kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan Imam Tirmizi, murid daripada Al-Imam Bukhari, yang mengumpulkan Sahih Al-Bukhari. Beliau pertama kali yang mengumpulkan satu kitab. Diisi di kitab tersebut hadis-hadis terkait dengan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian kelima. Jadi sebagian ulama ada yang menggabungkannya dengan As-Sirah An-Nabawiyah, juga banyak dari ulama yang memisahkannya dari As-Siratul Nabawiyah dijadikan satu kitab khusus. Itu adalah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis terkait sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah berada di bagian terakhir. Bagian terakhir dari bab ketiga atau season ketiga. Dari Nabi diutus sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Ini kajian tiga season ini berarti kurang lebih kita baca hampir 4 tahun mungkin, ya. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun setiap bulannya kita hidup atau kita mendengarkan perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat afiah, taufik hidayahnya, sehingga insyaallah sampai akhir hayat kita terus bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita selalu bersama Nabi, insyaallah di alam barzah, di akhirat kita juga duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagian terakhir dari season ketiga sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah hijratul Rasul SAW. Ini sudah sempat sedikit kemarin kita kaji hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi besar Muhammad SAW seperti yang kita pernah sampaikan adalah orang yang terakhir kali hijrah ke kota Madinah. Ketika Allah mengizinkan untuk hijrah ke kota Madinah, Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah. Kata Nabi, ayo siapa yang siap hijrah, hijrah, wajib hukumnya. Ini hijrah hukumnya wajib. Hijrah min biladil kufri ila biladil Islam hukmuha wajibah. Pindah dari tempat tinggal yang di situ banyak orang kafir, kita diteror, kita diganggu, tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Islam, syiar-syiar Islam, maka wajib kita hijrah dari tempat tersebut ke tempat biladil Islam, ke tempat yang kita bisa mengamalkan syariat Islam. Hukum ini sampai sekarang masih berlaku. Jadi misalkan ada orang yang tinggal di Eropa, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tidak ada masjid, tidak bisa sholat Jumat, diteror, makanan halal susah dia cari, maka wajib bagi dirinya untuk pindah ke biladil Islam. Wa ardullahi wasi'ah, kata Allah. Bumiku ini luas, bukan hanya di situ. Jadi kalau di satu tempat kalian tidak bisa mengamalkan apa yang aku perintahkan, pindah ke tempat yang lain. Dan ini termasuk bukti orang tersebut lebih mencintai Allah daripada tempat yang dia tinggali. Lebih mencintai agama daripada misalkan kerjaan yang sudah dia geluti, sudah sangat menguntungkan. Sayang kalau ditinggalkan Habib, cuma tidak bisa sholat, tidak bisa Jumatan, susah makan halal. Tinggalkan kerjaan tersebut, cari di tempat yang lain yang bisa kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu ulama petik hukumnya dari hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, yang mampu untuk hijrah, hijrah. Kata Nabi, yang mampu untuk hijrah, semua hijrah akhir. Sahabat hijrah satu-satu. Ada yang bawa istrinya, ada yang bawa keluarganya, ada yang sendirian karena istrinya masih musyrikah. Ada yang pokoknya sembunyi-sembunyi hijrahnya. Sampailah ketika di Mekah tidak ada lagi sahabat. Illal mustad'afin. Kecuali sahabat-sahabat yang lemah. Maksud lemah di sini tidak mampu melawan keluarganya. Tidak mampu melawan keluarganya. Ada yang dikurung. Ada yang dikurung. Ketika melihat, oh sahabat Muhammad hijrah semua. Ini bapak masih kafir, masih musyrik. Anaknya muslim, dia tahu, dia kurung anaknya. Jangan sampai hijrah ke Madinah. Abu Jahal mengurung keponakannya, mengurung adik tirinya. Karena mereka, Abu Jahal tahu ini dua orang masuk Islam. Muhammad ngirim sahabatnya ke Madinah. Akhirnya sama Abu Jahal dikurung. Inilah al-mustad'afin yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak kena dosa karena tidak bisa hijrah bersama Nabi karena ada alasan dikurung atau ditahan. Semua hijrah. Tersisa hanya keluarga Abu Bakar As-Siddiq, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tersisa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari yang Nabi akan keluar dari kota Mekah, datang izin dari Allah. Nabi Muhammad mengunjungi rumah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi datang di waktu tersebut. Tiba-tiba Nabi datang. Ketika Nabi datang, Nabi katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, al-hijrah, al-hijrah. Allah mengizinkan aku untuk hijrah. Qala as-suhbah ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku jadi temanmu, teman di perjalananmu. Qala na'am, iya kata Nabi, kamu memang temannya. Teman Nabi untuk jalan hijrah ke kota Madinah. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah menyiapkan onta. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 onta. Udah disiapkan, udah dikasih vitamin, makan macam-macam untuk hijrah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, udah, nanti malam kita keluar. Di malam hari yang Nabi ingin keluar, ternyata orang-orang Mekah sudah sepakat ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada seorang pendakwah di jalan Allah yang melebihi gangguannya, melebihi Nabi besar Muhammad SAW. Mau dibunuh. Abu Jahal mengumpulkan teman-temannya. Ayo kita musyawarah, bagaimana ini? Muhammad sudah ngirim sahabat-sahabatnya. Tinggal dia saja yang keluar dari Mekah. Bagaimana? Ada sebagian orang ngasih pendapat, kita usir aja Muhammad, udah selesai. Dibantah sama Abu Jahal, kalau kita usir Muhammad dari Mekah ke Madinah, dia akan mengumpulkan pasukan, tidak sampai berapa tahun, datang lagi ke Mekah, kita diperangi. Kalau begitu kita kurung aja Muhammad sampai mati. Ada ide begitu. Kata Abu Jahal, kalau kita kurung, ini semua yang ngebantah Abu Jahal. Abu Jahal itu cerdik atau licik, bukan pintar, bukan. Pinternya itu nggak dipakai untuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Jahal, kalau kita kurung, sahabat Muhammad di luar akan mengumpulkan, sama saja mengumpulkan pasukan, mereka akan mati-matian memerangi kita untuk membebaskan Muhammad. Terus bagaimana? Kata Abu Jahal, aku punya ide. Diriwayatkan dalam kitab sejarah, iblis hadir di rapat tersebut. Iblis hadir, nyamar jadi orang tua. Iblis itu selalu ada andil untuk menghambat dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Iblis hadir, nyamar jadi orang tua. Kayak kalau lagi moderatornya iblis, moderatornya iblis. Kata iblis, betul apa yang dikatakan Abu Jahal. Ini pendapat tidak benar. Itu tidak benar. Akhirnya kata Abu Jahal, aku punya ide. Kita kumpulkan pemuda dari setiap kabilah. Pemuda-pemuda yang kuat. Kita berikan setiap pemuda pedang. Yang mana pedang tadi sudah kita kasih racun. Misalkan di Mekah waktu itu ada 15 kabilah. 15 pemuda dari kabilah tersebut.
Kita kumpulkan, kasih pedang, pedangnya sudah dikasih racun, kita bunuh Muhammad dengan serentak, satu kali pukulan. 15 orang itu semuanya menghanuskan pedangnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Jahal, fatafarraqa damuhu fil qabail. Akhirnya kata Abu Jahal, semua 15 orang ini ketika ditanya siapa yang membunuh Muhammad, 15-15-nya. Ini liciknya Abu Jahal. Jadi setiap kabilah itu punya andil dalam membunuh Muhammad. Akhirnya kata Abu Jahal, Bani Hashim, keluarga Muhammad, tidak akan bisa untuk memerangi kita 15 kabilah. Satu kabilah mau melawan 15 kabilah. Tidak mungkin kata Abu Jahal. Sehingga mereka menerima tebusan dari kita 100 onta. 100 onta kecil untuk mereka. Mereka orang kaya semua. Kita bayar Bani Hashim 100 onta. Sudah selesai. Muhammad sudah kita bunuh. Iblis ngasih jempol. Iblis ngasih kata iblis, ini ide aku tidak kepikiran. Iblis saja tidak kepikiran itu ide. Abu Jahal kepikiran. Makanya kata Nabi, Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aun, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah dari Fir'aun Nabi Musa. Kalau Fir'aun Nabi Musa ketika mau meninggal sekarat, iman kepada Allah. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel, Allah ceritakan di Al-Quran. Ketika ruhnya sudah ditenggorokan, tapi taubatnya tidak diterima lagi. Apa kata Nabi Fir'aun Nabi Musa? Aku iman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi Abu Jahal sudah sekarat mau mati masih sombong. Tidak mau iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, Fir'aunnya umat Nabi Muhammad itu lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Akhirnya sepakat mereka untuk menghadang rumah baginda Nabi Muhammad SAW di malam. Yang di malam tersebut Nabi akan keluar, mereka sudah rapi, siap di depan pintu rumah baginda Nabi Muhammad SAW, nunggu Nabi keluar. Akhirnya Nabi diperintahkan sama Allah untuk keluar sambil membaca surat Yasin, summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Nabi taburkan debu di atas kepala mereka, semuanya tertidur. Rame nih depan rumah Nabi, nunggu Nabi keluar, pengen mereka bunuh. Nabi baca ayat surat Yasin, Nabi taburkan debu di atas kepala mereka, semuanya tertidur. Nabi keluar dengan selamat. Tidak membangunkan mereka kecuali panasnya terik matahari Mekah. Ketiduran sampai paginya itu sampai panas mataharinya. Waktu duha, bangun mereka, kaget. Kita ketiduran kok bisa? Akhirnya mereka ngintip rumah Nabi. Masih ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Mereka dobrak akhirnya. Tidak sabar nunggu. Ketika mau dibunuh, ternyata dibuka. Yang tidur adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu baginda Nabi Muhammad SAW dan anak asuh Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Dengan selimut hijau yang dimiliki oleh Nabi, Sayyidina Ali lagi tidur. Atas perintah Nabi, wahai Ali, tidur kamu di posisiku. Ini kata ulama menunjukkan keberanian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, menggantikan posisi Nabi, bukan posisi enak. Posisi mau dibunuh ini. Cuman karena beliau percaya dengan Nabi, bakal dijaga sama Allah, tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka buka, dan yang ada di selimut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak jadi mereka membunuh Sayyidina Ali. Karena yang mereka incar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Ali ditinggalkan sama Nabi? Seperti yang disebutkan dalam kitab sejarah, Sayyidina Ali ditinggalkan sama Nabi untuk mengembalikan barang titipan yang ada di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah Nabi itu tempat penitipan barang. Orang-orang Mekah yang musyrik sekalipun ketika mau meninggalkan kota Mekah, mereka banyak punya emas, punya perhiasan. Mereka tidak percaya ke anak mereka, ke orang tua mereka, saudara-saudari mereka tidak percaya. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di rumah Nabi ada barang milik fulan, ada milik fulan, ada milik fulan. Kebanyakan masih musyrik semua.
tapi nitip barangnya ke Nabi. Ini nunjukkan, kata ulama, mereka itu sangat percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak meragukan kejujuran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka tidak mau beriman karena sombong dan gengsi untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya penyakit sombong itu penyakit yang paling parah. Penyakitnya iblis, sombong. Sombong, kalau kita sombong, tidak bakal kita taubat kepada Allah. Sombong, penuntut ilmu sombong, tidak bakal dapat ilmu agama. Sombong, tidak bakal dapat apa-apa kita kalau sombong. Penyakit iblis. Iblis diusir sama Allah, dilaknat sama Allah sampai tidak ada batasnya, itu karena penyakit sombong. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya Sayyidina Ali ditugaskan sama Nabi untuk mengembalikan barang titipan tadi, makanya beliau telat hijrahnya. Nabi Muhammad keluar bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah beliau di Gua Thaur. Gua Thaur. Nama gunung. Thaur ini nama gunung. Nama gunungnya Thaur. Nah, di atas gunung itu ada gua. Kita kalau mendaki gunung Gua Thaur itu kurang lebih 2 jam. Al-Fagir pernah naik Gua Thaur, pernah naik Gua Hira. Kalau Hira, Nabi mendapat wahyu pertama kali. Hira lebih dekat, 1 jam mungkin. Kalau Thaur lebih jauh, lebih besar gunungnya, 2 jam. Kita mendaki gunung Thaur. Di atasnya ada gua Thaur. Nabi sampai di situ, istirahat bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Orang Mekah itu ngirim pasukan, ngirim semua yang mereka punya dari budak untuk mencari Nabi Muhammad. Dikasih hadiah. Yang berhasil nangkap Muhammad dan Abu Bakar, hidup atau mati, setiap kepala 100 onta. 100 onta. 100 onta itu harta paling berharga untuk orang dulu. Satu kepala 100 onta. Diumumkan, ayo sayembara, siapa yang bisa dapat nangkap Muhammad dan Abu Bakar baik hidup atau mati, dapat setiap kepala 100 onta. Berarti kalau dapat dua-duanya 200 onta. Semua ngejar Nabi, ngejar Sayyidina Abu Bakar. Sampailah mereka di depan gua, di depan pintu gua Thaur. Di bawahnya ada Nabi Muhammad SAW dan guanya kecil ya. Jangan kita kira guanya dalam berapa meter, tidak, kecil guanya. Kalau sekarang itu mungkin orang sholat di situ cukup hanya untuk 3-5 orang. Untuk sholat di dalam guanya itu cuma 3-4 orang, kecil, jadi bukan gua kayak gua sampai dalam, enggak, kecil guanya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketakutan ketika datang musyrikin Mekah di depan pintu gua. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, umpama di antara mereka ada yang menoleh saja ke bawah, itu akan melihat kita ya Rasulullah. Kenapa mereka tidak penasaran apa yang ada di dalam gua sehingga tidak menoleh ke bawah? Karena Allah kirim laba-laba dan burung dara untuk bersarang di muka gua Thaur. Laba-laba bersarang, burung dara juga bersarang, bertelur di situ. Kata mereka, kalau ada Muhammad dan Abu Bakar, pasti rusak ini, ya kan? Pasti rusak. Sarang laba-laba menutupi muka gua. Kalau ada orang yang masuk, pasti sarangnya rusak. Akhirnya mereka tidak mau masuk, tidak mau noleh. Cukup noleh ke bawah. Kalau mereka menoleh ke bawah, karena guanya tidak dalam, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar ketakutan. Bukan takut diri beliau, takut terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Abu Bakar, jangan inti kira kita ini berdua. Ada Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Kata Nabi, Allah bersama kita. Ini kata ulama nunjukkan kuatnya tawakal Nabi besar Muhammad kepada Allah. Kalau kita perhatikan tadi, Nabi kan hijrahnya diam-diam. Cuman diam-diamnya Nabi, bukan lari. Makanya salah kalau ada orang yang ngomong Nabi lari dari kota Mekah berlindung ke kota Madinah.
hati-hati milih kata atau kosakata untuk mengkaitkannya atau menisbatkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak orang-orang di luar sana yang mulutnya itu tidak punya akhlak ketika mengucapkan kosakata, memilih kosakata untuk menisbatkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lari atas perintah Allah. Kalau Nabi lari, Pak, kenapa tidak 5 tahun sebelumnya? 13 tahun Nabi di Mekah. 13 tahun. Atas perintah Allah, Nabi hijrah ke kota Madinah. Memang begitu aturannya. Mau tidak mau, harus pindah ke kota Madinah. Makanya Nabi tidak lari. Nabi tidak lari. Nabi tidak diusir. Salah kalau ada, Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Tidak. Nabi keluar atas keinginan beliau sendiri, dan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi kok diam-diam? Kalau misalkan ada yang ngomong ke kita, Sayyidina Umar kok berani? Ya, seperti yang kita sebutkan sudah. Sayyidina Umar ketika mau hijrah kan terang-terangan. Beliau sholat di depan Ka'bah, tidak ada yang berani ganggu Umar bin Khattab. Setelah beliau sholat di depan Ka'bah, beliau datangi Abu Jahal Group itu didatangi. Kata beliau, barang siapa yang mau anaknya yatim, mau istrinya janda, mau ibunya kehilangan anak, maka hadanglah aku di pintu keluar kota Mekah. Aku mau hijrah, kata Umar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadang hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lah kok Nabi diam-diam malam-malam? Itu kan perlu kita pertanyakan. Sayyidina Umar, sahabat Nabi, umat Nabi Muhammad, menampakkan keberaniannya yang begitu luar biasa. Kenapa Nabi hijrahnya diam-diam? Di malam hari, naburkan debu sampai mereka tidur, sembunyi di gua Thaur. Kemudian ketika sudah tidak ada lagi yang mencari Nabi, baru Nabi lanjut jalan lagi. Kenapa Nabi tidak seperti Umar bin Khattab? Dijawab sama ulama. Posisi Nabi dan Umar bin Khattab itu berbeda. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu adalah musyarri'. Apa musyarri'? Yang mensyariatkan hukum. Itu Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Apa saja? Gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan jadi hukum buat kita. Akan jadi hukum buat kita. Syariat buat kita. Minimal qudwah, suri tauladan, uswah, mustahab, dianjurkan kita untuk mengikutinya. Semua yang dilakukan Nabi. Kayak orang yang milih-milih, yang dilakukan Nabi bab ibadat, kita dianjurkan untuk mengikutinya. Yang dilakukan Nabi bab adat, Nabi suka makan ini, kita nggak dianjurkan untuk itu salah. Semua yang dilakukan Nabi, kalau tidak wajib, sunnah untuk kita ikuti. Semua. Bahkan Nabi makan apa, minum apa, gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, senyumnya bagaimana, itu semua sunnah untuk kita ikuti. Karena Nabi adalah al-musyarri', sosok yang mensyariatkan hukum, wakil dari Allah di muka bumi ini. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kata ulama, kalau Nabi ketika hijrah, modelnya kayak Sayyiduna Umar, akhirnya semua umat akan mengira kita ini tidak boleh mengambil asbab untuk melindungi diri kita. Kita harus berani, tidak boleh nutup-nutupi, tidak boleh ngambil sebab biar selamat. Kita harus seperti Nabi, pemberani, ngorbankan jiwa. Akan berat untuk diikuti oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi ngambil asbab, ya'khudhu bil asbab. Beliau ambil apa asbab? Asbab itu cara-cara yang dengan cara tersebut bisa menyelamatkan diri beliau. Itu Nabi pakai. Artinya Nabi ngajari kita, tawakal itu bukan artinya kita berani frontal mengorbankan diri kita tanpa ngambil asbab yang bisa menyelamatkan diri kita. Ada orang misalkan berani, aku berani terjun ke medan peperangan, tidak pakai baju besi, tidak bawa tameng, tidak bawa senjata, itu bukan berani namanya. Namanya apa itu? Namanya kan bodoh. Kok mau perang tidak bawa senjata? Aku tawakal sama Allah.
Ada orang tidak bisa berenang di pantai, aku tawakal sama Allah. Kalau ajalku mati, ya mati. Kalau tidak, tidak. Berenang dia, nyelam ke laut. Apakah itu tawakal? Itu bukan tawakal. Jadi perjalanan hijrah Nabi ingin mengajari kita arti tawakal. Apa hakikat daripada tawakal? Apa hakikat daripada iman kepada Allah? Ada orang pengen sukses, pengen kaya misalkan, tapi tidak keluar dari rumah. Kan Allah yang nanggung rezeki kita. Aku tawakal sama Allah, nunggu di rumah, ia tidak bakal kaya. Ada talibul ilm, santri, pengen alim, alimah, pengen menguasai materi yang dipelajarinya, tidak rajin, tidak mencatat, tidak dimurojaai, tidak menghafal, dia tidak bakal sukses. Innamal ilmu bitta'allum. Kan ilmu itu dari Allah. Kalau Allah ingin ngajari aku ilmu, aku bakal alim. Kalau tidak, ya sudah. Tidak begitu. Ada prosesnya. Ini semua diajari sama Nabi dari perjalanan hijrah beliau. Oke, ketika Nabi ngelihat ada sahabat ke masjid, bawa onta. Ontanya tidak diikat. Kata Nabi, ya fulan, kenapa kau udah ikat ontamu? Aku tawakal ya Rasulullah. Kata Nabi, itu bukan tawakal. Tawakal itu, kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Pertama kata Nabi, ikat dulu ontanya di tiang masjid. Setelah itu baru kamu tawakal. Kita bawa motor ke masjid, jangan kuncinya kita tinggalkan di motor. Oh tawakal ya, walaupun di Bangka Masya Allah motor itu di pinggir jalan semua kalau malam. Itu kalau di Palembang, jangankan tengah malam, siang bolong hilang Pak. Alhamdulillah di Bangka masih aman dan insya Allah terus aman. Insya Allah terus aman. Insya Allah tidak banyak orang-orang yang suka seperti itu. Tawakal kata Nabi, ikat dulu ontanya di masjid, baru kamu tawakal kepada Allah. Sakit misalkan, obat itu kan dari Allah, penyakit dari Allah, kesembuhan dari Allah, asy-syafi'u Allah, yang menyembuhkan Allah. Aku tidak mau minum obat, salah. Berobat dulu, baru tawakal sama Allah. Ketika berobat, jangan kita bersandar kepada obat yang kita minum. Nah ini penting. Kita minum obat, jangan kita meyakini yang menyembuhkan aku obat ini, itu salah. Ketika kita minum haus, jangan kita meyakini yang membuat aku lega air putih ini, bukan. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya asbab. Lapar, pengen kenyang, ya makan. Siapa yang membuat kita kenyang? Makanan yang kita makan apa Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, pengen sembuh, berobat, datang ke dokter, minum obat. Tapi yang harus kita yakini, yang menyembuhkan aku bukan dokter, bukan obat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Cuman harus tetap ngambil asbab. Nah, ini semua dipelajari sama ulama dari perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kayak Sayyidina Umar, akhirnya umatnya susah untuk mengikuti Nabi. Tapi Nabi ambil asbab. Bukti Nabi tidak takut kepada mereka. Nabi tawakal kepada Allah ketika Nabi di Gua Thaur tadi. Sayyiduna Abu Bakar ketakutan, takut mereka melihat Nabi, takut mereka mencelakai Nabi Muhammad. Nabi mantap, anteng, tidak takut sama sekali. Bahkan beliau ucapkan, wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kapan Nabi yakin Allah bersama beliau? Di setiap waktu beliau. Dari beliau masih di rumah, ketika beliau keluar dari rumah, malam hari keluar dari kota Mekah, berlindung di Gua Thaur, itu Nabi sudah meyakini Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Cuman karena Nabi ingin mengajari umatnya agar mengambil asbab, ikhtiar, ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka ya Nabi jalani proses tersebut. Ikhtiar. Nabi pengen sampai ke kota Madinah, aku dihadang. Nah, Nabi kasih kita pelajaran untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk ngambil asbab. Keluarnya malam-malam. Kemudian ketika orang ramai nyari, sembunyi dulu di Gua Thaur. 3 hari 3 malam Nabi. Bukannya 3 jam di Gua Thaur. 3 hari 3 malam. Beliau beristirahat di Gua Thaur. Tapi hati beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hari 3 malam, beliau di Gua Thaur, beliau melanjutkan perjalanan.
sampailah, singkat cerita, karena cerita perjalanan hijrah luar biasa panjangnya, sampailah di tengah perjalanan, sebelumnya, ketika Nabi di Gua Thaur 3 hari 3 malam, ditugaskan sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq untuk mengantar makanan mereka, Nabi dan Abu Bakar, putri beliau yang bernama Asma. Sayyidina Abu Bakar punya putri namanya Asma, kakaknya Siti Aisyah, cuman beda ibu, bukan kandung, beda ibu. Asma tiap hari datang, bayangkan, dari Mekah, kalau sekarang Gua Thor itu di dalam kota Mekah, tapi kalau dulu di luar kota Mekah. Kalau dulu jaraknya jauh. Asma tiap hari datang ke Gua Thor bawa makanan untuk ayahnya dan untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna Abu Bakar punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah sama Sayyiduna Abu Bakar ditugaskan untuk setiap pagi, dari pagi sampai sore, duduk di tengah-tengah orang Mekah, dengeri mereka bincang kenapa, ngomong apa, jadi mata-mata. Di malam hari Abdullah datang ke Gua Thor menyampaikan kepada Sayyiduna Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW apa yang diperbincangkan oleh orang Mekah. Sayyidina Abu Bakar perintahkan budaknya, mantan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah, untuk ngembala kambingnya agar menutupi jejak siapa? Jejak Asma dan Abdullah tadi. Akan jalan di gurun pasir kan pasti ada jejaknya, ya kan? Nah, sama Sayyidina Abu Bakar, setelah Asma datang bawa makanan, setelah Abdullah datang bawa kabar yang lagi hangat di kota Mekah, beliau perintahkan mantan budaknya Amir bin Fuhairah untuk ngembala kambing. Nah, jadi kambing tadi nutupi bekas jejak jalan Abdullah dan Asma. Kata ulama, lihat Sayyidina Abu Bakar, semua yang beliau miliki, beliau hibahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Anaknya, mantan budaknya, istrinya, hartanya, semua untuk Nabi. Diriwayatkan ketika beliau hijrah bersama Nabi, itu semua hartanya beliau bawa. Siti Aisyah mengatakan, waktu itu di rumah ada 6.000 dirham. Dibawa semua sama Sayyidina Abu Bakar. Padahal keluarganya masih ada. Tapi keluarganya juga imannya kuat. Tidak protes. Tidak ridho. Semua ridho. Kalau untuk Nabi, tidak apa-apa wahai ayah. Semua hartanya dibawa. Ditinggal. Bayangkan. Aisyah ditinggalkan. Asma ditinggalkan. Abdullah ditinggalkan. Istrinya Ummu Ruman ditinggalkan. Ditinggalkan nama Abu Bakar As-Siddiq demi menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sini kata ulama, afdhalus sahabah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita ditanya, siapa sahabat yang paling afdal? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar ditanya, siapa yang lebih afdal wahai Umar? Dirimu atau Abu Bakar? Apa jawab Umar? Lailatun fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Ketika ada yang bertanya ke Sayyidina Umar, wahai Umar, siapa yang lebih afdal? Kamu atau Abu Bakar? Apa jawab Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, satu malam Abu Bakar bersama Nabi di Gua Thaur itu lebih mulia, lebih hebat, lebih afdal dari Umar dan semua dari keluarga Umar. Satu malam di Gua Thaur. Sayyidina Abu Bakar sama Nabi di Gua Thaur 3 malam. Sempit, berdampingan dengan Nabi Muhammad. Ulama mengatakan, coba apa yang mereka berdua omongi? Ngomong apa saja mereka berdua ketika di Gua Thaur? Apa yang mereka perbincangkan? Apa yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Makanya tidak ada yang bisa menandingi posisi Abu Bakar di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mau wafat, kata Nabi, semua pintu yang ke masjid tutup, kata Nabi. Karena rumah sahabat itu kan dempet sama masjid. Nah, sahabat itu punya pintu depan, punya pintu belakang. Pintu depannya ke jalan, pintu belakangnya langsung ke masjid. Kata Nabi, semua pintu tutup. Jadi kalian kalau mau ke masjid, tidak boleh dari rumah langsung. Dari jalan depan, muter ke masjid. Kecuali pintu Abu Bakar, jangan ditutup. Oh, ini satu kelebihan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau yang pantas untuk jadi khalifah setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah 3 hari mereka lanjut jalan. Nabi besar Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di hari Jumat
di hari di hari Jumat Sayyiduna Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, tapi di Kuba, belum masuk kota Madinah, di tempat yang bernama Kuba. Kalau sekarang Kuba masuk kota Madinah, kalau dulu bukan. Dulu itu kalau ke Kuba hitungannya sudah musafir. Kalau ke Kuba, ada kan kita kalau haji atau umroh mampir ke masjid Kuba. Awwalu masjidin ussisa ala taqwa. Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad. Itu Kuba. Kalau kita ditanya, masjid apa yang pertama kali dibangun dalam Islam? Kuba. Bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi. Setelah Kuba baru Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi baru Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjidnya, bangunan masjid samping Ka'bah itu pertama kali yang bangun Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa khalifah beliau, beliau beli rumah sahabat yang ada di sekitar Ka'bah, beliau bangun masjid. Di zaman khilafah beliau. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Nabi adalah Kuba. Cuman maksud bangun masjid bukan kayak sekarang, Pak. Kita bangun masjid mau habis ratusan miliaran juta. Tidak, masjid dulu ya bil barokah lah istilahnya. Ada pondasinya, tiangnya dari pelopak korma, ada tikernya, atapnya juga dari pelopak korma. Itu udah jadi masjid. Tapi masjid kata Allah yang pertama kali dibangun dilandasi ketakwaan. Dipuji sama Allah. Nabi 3 hari di situ, di Kuba. Di Kuba, Nabi 3 hari bangun masjid. Sampai sekarang masih ada ulama sejarah dari penduduk kota Madinah yang tahu dan memberitahu kita, alhamdulillah, di mana letak Nabi sholat ketika di Masjid Kuba. Ada tandanya. Bahkan Nabi naruh ontanya di mana, mereka tahu. Oh, Nabi naruh ontanya di sini. Nabi sholat di sini, di Masjid Kuba. Masjid yang sangat bersejarah. Masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 hari Nabi di Kuba, beliau bangun pondasi Masjid Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Penduduk Madinah sudah nunggu berhari-hari. Mereka tiap pagi sampai zawal, sampai zuhur itu nunggu Nabi. Ada yang naik ke pohon korma, mantau dari jauh mana Nabi belum datang. Karena sampai kepada mereka Nabi hijrah. Cuma kan dulu susah. Untuk kabar cepat sampai itu sulit. Jadi mereka nunggu. Hari ini belum datang, besok. Ditunggu lagi belum datang, besok. Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sama dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi tiba di kota Madinah ba'daz zawal, setelah zuhur sampainya. Jadi mereka sudah pulang, dikira mereka hari itu Nabi juga belum datang. Ketika mereka baru pulang, ada satu orang teriak, itu yang kalian tunggu-tunggu, Yahudi. Jadi yang pertama ngelihat Yahudi. Kata Yahudi, wahai penduduk Madinah, itu yang kalian tunggu datang. Ternyata Nabi Muhammad bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq memasuki kota Madinah. Disambut dengan qasidah yang sering kita baca, Tala al-Badru alaina. Tampak kepada kami Badr. Badr itu bulan purnama, bulan lagi indah-indahnya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Min Thaniyatil Wada. Thaniyatil Wada itu nama tempat. Thaniyatul Wada nama tempat. Jadi kalau orang mau masuk ke kota Madinah pasti melewati tempat itu. Kayak bukit tinggi gitu. Thaniyatil Wada. Jadi kalau orang yang datang ke Madinah melewati Thaniyatul Wada dari kota Madinah kelihatan karena dia bukitnya lebih tinggi, tinggi. Jadi kelihatan, oh itu Nabi Muhammad datang. Turun lagi baru masuk ke kota Madinah. Tala al-badru alaina min Thaniyatil Wada. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mukhtaru fina jita bil amril muta. Ini qasidah dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pakai duf, pakai terbangan untuk menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Senang Nabi datang itu senang. Semua sahabat akhirnya nawari rumahnya untuk ditinggali sama Nabi. Nabi kan belum punya rumah. Sahabat semua mau berebut ngambil tali ontanya Nabi Muhammad. Kata Nabi, da'uha fa innaha ma'murah.
Biarkan kata Nabi, jangan ditarik-tarik, jangan. Yang mana dia pilih, disitulah tempat aku akan bangun masjid dan rumahku, kata Nabi. Oh, jadi ontanya Nabi jalan. Naqatahu al-bayda. Onta beliau warnanya putih, onta beliau. Jalan onta Nabi. Milih tempat, sekarang itulah tempat Masjid An-Nabawi. Itu atas ilham dari Allah kepada onta. Onta ini yang milih tempat masjid sekarang. Barakal ba'ir. Onta tadi duduk di satu tempat, kata Nabi, huna al-manzil insyaallah. Ini di sini insyaallah rumah yang akan aku bangun. Di sini masjid yang akan aku bangun. Ternyata rumah terdekat dari tanah kosong yang dipilih oleh onta tadi adalah rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Senang Abu Ayyub, ya Rasulullah. Sudah, kalau tanahnya di sini, rumahnya di sini paling dekat. Yang paling dekat rumah aku ya Rasulullah. Berarti tinggalnya di rumah Nabi. Berarti tinggalnya Nabi di rumah Abu Ayyub. Akhirnya dijamu sama Abu Ayyub baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih Abu Ayyub, Nabi besar Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan sambil membangun masjid dan rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub, Nabi memilih lantai dasar, lantai bawah. Kata Abu Ayyub, ya Rasul, bayangkan, Abu Ayyub, Nabi suruh tinggal di atas, di bawah Nabi, tidak sanggup. Ya Rasulullah, jangan, antum tinggal di lantai 2, biar kami yang di bawah. Kata Nabi, tidak. Karena aku bakal banyak tamu, kata Nabi Muhammad. Biar gampang nemui tamu, kamu yang di atas bareng istrimu, aku di bawah. Akhirnya kata Abu Ayyub, karena dipaksa Nabi, mau tidak mau aku tinggal di atas. Pernah satu malam kata Abu Ayyub, air tumpah. Takut air ini ngerembes ke bawah mengenai Nabi Muhammad. Kami waktu itu tidak punya kecuali satu selimut. Selimutnya kami jadikan pel, kata Abu Ayyub. Untuk ngepel air tumpah agar air tadi tidak menetes kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan Nabi dijamu sama Abu Ayyub. Abu Ayyub ini sahabat Nabi yang kuburannya sekarang ada di Turki, di Istanbul. Jadi beliau setelah Nabi wafat, beliau jihad, keluar ke sana, keluar ke sini, sampai ke Eropa, bayangkan. Beliau ikut jihad sampai ke gerbang pintu Istanbul. Karena ada hadisnya dari Nabi. Kata Nabi, Istanbul, namanya dulu bukan Istanbul, Konstantinopel. Namanya itu, kalau bahasa Arabnya, Konstantiniyah. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaysh, dalikal jaysh. Kata Nabi, Konstantiniyah akan direbut oleh umat Islam. Pusat Romawi timur, pusat Nasrani Kristen timur itu berada di Konstantinopel. Kata Nabi, akan direbut sama umat Islam. Sebaik-baiknya amir, pemimpin tersebut, dan sebaik-baiknya pasukan tersebut terjadi di zaman As-Sultan Muhammad Al-Fatih dari Daulah Utsmaniyah. Ketika beliau berhasil merebut kota Konstantinopel, ternyata di depan gerbangnya ada makam kuburan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau jihad sampai meninggal di sana. Sampai sekarang diziarahi. Setiap orang yang ke Turki pasti ziarah kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi tinggal di rumah beliau 6 bulan. Setelah 6 bulan Nabi tinggal di rumah beliau, Nabi membangun masjid, dan itu akan kita baca di pertemuan yang mendatang. Selesai bagian ketiga, hijrah Nabi selesai, akan kita baca di season terakhir, bagian keempat, cerita yang beda atau banyak kasus yang berbeda. Kalau di Mekah Nabi dakwahnya begini, di Madinah beda. Di Mekah tidak ada jihad sama sekali, di Madinah jihad. Jadi bakal kita banyak baca di bagian keempat ini, jihadun Nabi, ghazawatun Nabi, peperangan yang dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau
wafat. Itu insya Allah akan kita kaji di bagian keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayah, sehingga bisa terus mempelajari, semangat terus mendengarkan, mentelaah, menggali lebih dalam siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan agar kita dapat mencintai Nabi, cinta yang dilandasi ma'rifah, sehingga akan menghasilkan ittiba. Kalau cinta cuma cinta ngikut-ngikut, itulah cinta yang tidak akan mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau orang yang cinta dilandasi ma'rifah, kenapa dia cinta? Karena dia tahu, dia kenal. Dan semua aspek, semua penyebab orang bisa cinta ke orang lain itu ada pada Nabi Muhammad. Ada pada Nabi. Apa yang menyebabkan kita cinta ke orang lain? Orangnya baik misalkan, kita suka. Orangnya dermawan, kita suka. Orangnya murah senyum, nggak cemberut, kita suka. Orangnya suka bercanda, ramah, tamak, kita suka. Orangnya ganteng, orangnya cantik, kita suka. Ini kan penyebab kita suka dengan seseorang. Nah, semua penyebab ini ada pada Nabi Muhammad. Kalau dari ketampanan, kesempurnaan ada pada Nabi. Akhlak yang baik, Nabi yang paling baik. Kita cinta, suka sama orang yang berjasa ke kita. Kita cinta sama orang tua kita, jasanya luar biasa. Kita cinta sama guru kita, jasanya luar biasa. Nabi itu paling banyak jasanya untuk kita. Jadi semua penyebab yang menjadikan kita cinta ke orang lain itu ada pada Nabi Muhammad. Kalau kita mau pelajari, kalau kita mau tahu. Jadi orang yang mengenal Nabi pasti akan cinta pada Nabi. Pasti. Tidak mungkin tidak cinta ke Nabi. Orang yang kenal Nabi pasti akan cinta. Nah, cinta inilah yang akan menghasilkan ittiba'un lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta inilah yang akan menghasilkan kita semangat untuk mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cintanya cinta FOMO misalkan. FOMO itu ikut-ikutan. Orang cinta sama Nabi, cinta, tapi tidak kenal sama Nabi, tidak tahu sejarah Nabi, tidak tahu sifat-sifat Nabi. Orang tersebut cintanya cuma cinta di ucapan, di omongan, tapi amalnya mengikuti Nabi nol. Kenapa? Karena cintanya tidak dilandasi dengan ma'rifat. Nah, jadi tujuan kita mempelajari sejarah Nabi agar kita kenal dengan Nabi, tahu siapa Nabi Muhammad, sehingga kita cinta kepada Nabi, ngefan kepada Nabi Muhammad, kita idolakan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan semangat untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.